Dan pada hari ini kita akan membahas tentang tes bakat terbang. Bagi kalian yang penasaran apa itu tes bakat terbang, bagaimana tahapan-tahapannya, saksikan terus di channel ini. Halo semua, kembali lagi dengan gue Adnan Dodi dan kembali lagi di channel gue Adnan Dodi Channel. Dan di channel ini kita akan banyak membahas tentang dunia penerbangan, dunia militer, dunia aviasi, dan dunia taruna. Pada hari ini, seperti yang gue sampaikan di depan tadi, kita akan membahas tentang tes bakat terbang. Dalam proses penerimaan siswa sekolah penerbang, baik di dunia militer maupun dunia sipil, dilaksanakan tes, yaitu adalah salah satunya adalah tes bakat terbang. Nah, tes bakat terbang di sini digunakan untuk menilai kemampuan motorik kalian dalam mengendalikan sebuah pesawat. Nah, tentunya banyak berbagai macam metode yang digunakan. Ada yang menggunakan metode simulator sebagai media tesnya, ataupun melaksanakan terbang secara real atau terbang secara keseluruhan. Nah, lalu apa saja perbedaan di sekolah penerbang militer dan sipil? Untuk sipil sendiri diproyeksikan untuk mengawaki pesawat-pesawat penumpang airline seperti Boeing ataupun Airbus. Lalu untuk pesawat militer sendiri tentu saja akan mengawaki pesawat-pesawat militer seperti pesawat tempur, pesawat angkut, lalu pesawat helikopter. Nah, dan juga tentunya nanti akan berpengaruh pada proses pendidikannya sendiri, baik militer maupun sipil. Namun pada dasarnya untuk sistem pendidikannya sama. Kita mempelajari bagaimana cara terbang, how to fly, dan juga cockpit manajemen yang baik. Namun untuk di dunia militer sendiri ada pelajaran atau silabus tambahan khusus untuk mempelajari tentang dunia militer. Contoh seperti pelajaran di pesawat tempur, kita akan mempelajari exercise aerobatik maupun exercise formasi, dan itu tidak akan dilaksanakan di sekolah penerbang sipil. Nah, itu adalah berbagai macam perbedaan dari sekolah penerbang militer dan sipil. Nah, lalu di sini gue akan membagikan pengalaman gue saat gue lulus dari Taruna, memiliki pangkat Letnan 2, dan gue di situ memutuskan untuk memilih korps menjadi seorang penerbang. Nah, untuk proses tahapannya pun cukup panjang untuk bisa menjadi seorang penerbang di TNI Angkatan Udara sendiri. Untuk tahapannya sendiri, setelah kalian lulus menjadi seorang Letnan 2, setelah lulus Taruna selama 4 tahun, kalian akan menjalani serangkaian tes kembali untuk diadakan seleksi menjadi seorang siswa penerbang, karena tidak semua lulusan dari Taruna AU akan menjadi seorang penerbang, karena kebutuhan di TNI AU pun sangat banyak. Tidak hanya penerbang saja, namun banyak sektor-sektoran yang harus dipenuhi dari lulusan Akademi Angkatan Udara sendiri. Untuk tes-tesnya itu kita akan mengulang lagi seperti saat tes pendaftaran. Ada tes keselamatan jasmani, tes psikologi, tes kesehatan, dan juga tes bakat terbang. Nah, setelah kalian lulus melewati tahapan-tahapan tes sebelumnya tadi, di tahap akhir kalian akan dihadapkan dengan tes bakat terbang. Nah, mungkin tes bakat terbang yang gue alami di sini kurang lebih sama dengan tes bakat terbang di sekolah penerbang sipil. Jadi kalian yang tes sekolah penerbang sipil ada tes bakat terbang kan juga bisa menggunakan sharing gue ini untuk sebagai bahan atau gambaran kalian ke depannya. Lalu apa saja sih yang dites saat melaksanakan tes bakat terbang sendiri? Yang pertama, jelas kalian akan dites psikomotorik kalian. Jadi apa yang kalian pikir yaitu yang kalian lakukan, apa yang kalian menerima perintah yaitu akan kalian lakukan. Nah, di situ adalah tes psikomotorik dari diri kalian. Lalu yang kedua adalah kemampuan multitasking atau kemampuan mengerjakan pekerjaan bersamaan dalam satu waktu. Nah, di sini banyak sekali yang harus kalian laksanakan. Kemampuan inilah adalah modal utama sebagai seorang penerbang sendiri. Yang pertama, kalian akan diberikan tugas secara bersamaan, mengatur ketinggian pesawat, mengatur kecepatan pesawat, lalu mengatur arah pesawat, dan juga mendengar perintah apa yang disampaikan dari instruktur yang mengetes kalian itu sendiri. Nah, jadi seperti contoh, kalian diperintahkan untuk level di ketinggian tersebut, lalu diperintahkan untuk berbelok menuju ke arah kemana, mengarah kemana. Nah, itu kalian harus melaksanakan perintah-perintah secara bersamaan dan sesuai yang disampaikan instruktur. Lalu yang selanjutnya adalah tes konsentrasi. Jadi kalian di sini tidak hanya menerbangkan pesawat, namun juga mengecek apa saja instrumen-instrumen dalam pesawat yang harus kalian perhatikan.
Seperti contoh, kalian harus memperhatikan power pesawat saat kalian melaksanakan terbang, harus memperhatikan kontrol tangan kalian, atau kalian juga harus melihat sekeliling kalian apakah ada obstacle di kanan kiri. Nah, itu adalah salah satu tes yang akan lalu yang selanjutnya adalah tes orientasi ruang. Nah, di sini kalian akan diberikan persoalan orientasi ruang kalian. Jadi kalian akan dihadapkan bagaimana persepsi ruang kalian, karena di udara sendiri kalian seperti yang kita ketahui banyak sumbu-sumbu pesawat yang kalian bisa gunakan seperti rolling, yawing, ataupun pitching. Nah, di situ kalian akan detect bagaimana orientasi ruang kalian, bagaimana untuk merubah arah pesawat. Lalu yang terakhir adalah tes kecepatan perseptual. Nah, di sini yang dimaksud adalah kalian harus bisa merasakan pesawat kalian ini sedang turun atau naik atau sedang melaksanakan turning kanan kiri. Nah, itu kalian harus bisa merasakan, karena hal ini sangat penting sekali baik di dunia militer maupun sipil, karena apabila dalam suatu keadaan yang cuaca buruk, kalian tidak bisa melihat dunia luar, kalian harus bisa merasakan pesawat kalian ini sedang turun atau naik atau sedang miring kanan kiri. Kalian harus bisa merasakan posisi pesawat kalian tersebut. Lalu perbedaan di sekolah penerbang sipil dan militer sendiri, tentu saja di sekolah penerbang militer kalian akan dicek juga ketahanan tubuh kalian, kalian akan diberikan exercise aerobatik, akan mengecek apakah kalian takut dengan ketinggian, apakah kalian takut dengan posisi-posisi pesawat yang tidak lazim. Nah, itu akan dicek dalam penerbangan tersebut. Hal ini sangat penting sekali karena saat kalian berada di dalam pesawat, terlebih lagi di pesawat militer yang mungkin kan menerbang pesawat secara sendirian atau single seaters, kalian bisa mengontrol pesawat kalian dengan baik. Jadi kalian tidak merasa ketakutan, karena apabila kalian ketakutan, siapa lagi yang akan mengontrol pesawat kalau tidak diri kalian sendiri. Dari semua tes bakat terbang itu, seorang instruktur bisa memutuskan bahwa kalian ini layak untuk menjadi seorang pilot atau tidak, karena hal ini sangat berhubungan dengan keselamatan atau safety dari diri kalian sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk seseorang untuk harus bisa menjadi seorang penerbang. Apabila orang tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria tadi, seorang instruktur tidak akan meluluskan, karena hal itu sangat berpengaruh dengan keselamatan diri kalian sendiri. Nah, lalu gue di sini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan apabila kalian akan melaksanakan fase tes bakat terbang baik di sekolah militer maupun sipil. Yang pertama, tunjukkan minat kalian di dunia penerbangan, khususnya menjadi seorang penerbang. Dengan contoh, sebagai kalian harus sudah mengetahui dasar-dasar penerbangan, bagaimana pesawat bisa terbang, lalu posisi-posisi pesawat, bank, roll, and yaw itu bagaimana. Itu dasar-dasar pengetahuan penerbangan kalian baca, kalian cari di internet sudah banyak, itu akan menambah nilai plus bagi kalian sendiri. Lalu yang kedua adalah menghafalkan prosedur dari pesawat yang akan kalian naiki sendiri. Contoh prosedur sini tidak terikat pada prosedur operasional dari pesawat itu sendiri, tapi adalah bagaimana kalian harus melaksanakan bank, lalu melaksanakan descent, climbing. Nah, lalu yang ketiga adalah gue menyarankan kalian untuk melaksanakan latihan simulator di game-game yang ada di PC kalian, seperti Flight Simulator ataupun Digital Combat Simulator yang gue juga sudah pernah bahas di video ini. Di sini latihan simulator menurut gue cukup signifikan, karena kalian juga bisa melaksanakan latihan bagaimana cara menjaga posisi pesawat, bagaimana kalian melaksanakan multitasking, berbagai tugas dalam satu waktu, mengatur kecepatan dan lain sebagainya. Nah, di situ di simulator sangat-sangat membantu sekali bagi kalian yang akan melaksanakan tes bakat terbang. Lalu yang selanjutnya adalah istirahat cukup. Jadi apabila kalian besoknya akan melaksanakan tes bakat terbang atau tes terbang, gue menyarankan untuk kalian malam tidak untuk begadang, lalu istirahat cukup, minum air putih yang banyak, dan tentu saja untuk menjaga kesehatan sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah relax. Ya, di sini gue menyampaikan relax agar kalian saat melaksanakan tes itu tidak tegang, karena apabila kalian tegang itu akan mempengaruhi dari psikis kalian dan juga akan mempengaruhi dari psikomotorik kalian yang seharusnya kalian bisa melaksanakan tes secara baik, secara sempurna. Ternyata kalian tegang, jadi malah menjadi berantakan. Nah, usahakan relax namun juga tidak over excited. Wah, kalian bisa terbang nih, kalian sudah pernah, mungkin kalian terbang pertama kali bisa melihat kanan kiri, jangan over excited. Jadi kalian harus fokus
apa tujuan kalian untuk melaksanakan terbang ini. Saya akan melaksanakan tes, ya berarti kalian harus fokus dengan tes kalian. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Nah, di sini hal yang sangat penting menurut gue adalah berdoa, dan juga minta doa dari orang tua kalian agar kalian bisa lancar, bisa selamat dalam melaksanakan tes ini, dan juga nantinya setelah kalian berdinas di dunia penerbangan, kalian selalu diberikan keselamatan, karena dunia penerbangan adalah dunia yang di luar kodrat kita, dan kita hanya bergantung kepada sebuah alat. Nah, itu tadilah topik yang kita bahas tentang tes bakat terbang bagi kalian yang akan melaksanakan tes bakat terbang baik di sekolah penerbang sipil maupun militer. Semoga sukses, semoga lancar. Tentu saja tetap mengutamakan keselamatan atau utamakan safety, dan juga semoga kalian diberikan hasil yang terbaik. Kenapa gue di sini bilang hasil yang terbaik? Karena terbaik itu tidak melulu kalian lolos untuk tes sekolah penerbang. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Jadi hasil yang terbaik itu tidak hanya kalian lolos menjadi seorang penerbang, tapi juga bisa di tempat lain yang kalian bisa meraih kesuksesan nanti di depannya. Dan juga gue selalu mengingatkan untuk tekan tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal konten-konten video di channel ini, dan juga semakin berkembang ke depannya untuk channel ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam Airman.